Silakan. Sanjaya, sebelum malam kita harus sudah sampai ke puncak Gunung Jabalkat. Kalau tidak ada halangan berarti kita akan sampai sebelum sore. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Nyai, serahkan dirimu dan hartamu. Kalau tidak, aku akan memaksamu. Cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bagus juga. Kamu punya pedang. Boleh saya pinjam? Sanjaya, apa kita akan menghadapi banyak musuh yang menginginkan mustika itu? Pasti. Pasti banyak. Apa ini puncak Gunung Jabalkat? Aneh gunung ini. Seperti sebuah tempat untuk istirahat. Tapi Kanjeng Sunan, tidak mungkin salah memberitahu tempatnya. Lalu, di mana mustika raja itu, Denayu? Menurut beliau, di sini ada sebuah gua. Kalian semua menyebar dan cari sebuah gua. Tidak usah. Di sebelah sana guanya. Ada apa, Nyi Dewi? Tidak ada apa-apa. Kalian lihat? Gua ini banyak perangkapnya. Karena di sini tersimpan mustika Raja yang Wuruk. Ingat, kalian jangan mau menyentuh benda apapun yang ada di sini. Ayo. Aku sudah bilang, jangan sentuh apapun di sini.
Seharusnya di sini ada harta peninggalan Prabu Hayam Wuruk. Tapi di sini tidak ada apa-apa, Den Ayu. Kalian mundur. Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan keris ini untuk dipakai. Kalau kalian ingin selamat, jangan sentuh barang apapun yang ada di sini. Di mana mustikanya, Den Ayu? Di atas sana. Biar saya mengambilnya, Den Ayu. Aku tidak meragukan kemampuanmu, Senopati. Tapi mustika itu dijaga oleh seekor ular. Akhirnya mustika ini akan jadi milik Kerajaan Demak. Siapa kamu? Pewaris sah mustika itu. Kau orang Majapahit. Mustika Raja Hayam Wuruk hanya milik sah pewaris tahta kerajaan Majapahit. Bunuh mereka semua.
akhirnya mustika ini kembali. Akulah yang akan menghidupkan Majapahit. 21, 24, 25. Waduh, walah Bet, termurdam badanku Bet. Boyo ambilkan air Bet. Dadung lagi latihan Bet. Siapa suruh kau berlatih? Walah, bukan siapa suruh Bet. Demi kesehatan Bet. Kerja setiap hari, mangan tidur. Ya olahraga, bela diri kan lumayan Bet. Untuk bela diri. Kapan kita kembali lagi Bet? Nanti, Dadung. Nanti kapan Bet? Katanya kamu disuruh mengembara ke daerah timur Bet. Ayo Bet, berangkat Bet, cepet Bet. Sebelum kalian berangkat, ada satu hal yang belum kalian lakukan. Memilih Jagabaya baru di desa ini. Betul, itu penting Karebet. Kebetulan kamu di sini. Kilurah juga mau minta pertimbanganmu. Bet, sudah Bet, bikin pertandingan saja Bet. Pertandingan memilih Jagabaya. Siapa yang kuat, itu yang kita pilih Bet. Tidak, Dadung. Harus pakai musyawarah. Nanti malam saya undang Kilurah datang ke rumah Kanjeng Ibu. Baiklah. Hehehe, walah Bet. Jadi kapan kita mengembaranya Bet? Dadung, lebih baik kau masuk dan makan. Kau lapar kah? Soalnya kalau kau lapar, ngomongmu tuh ngawur. Walah Bet. Masa orang lapar dibilang ngomongnya ngaco, boro-boro ngomong, lemes yang ada. Walah Bet, kikuk. Di mana aku ini? Di rumah saya, Nyai. Maaf, tadi sore kami kedatangan seorang kakek berbaju hitam-hitam membawa Nyai kemari. Beliau menyuruh kami untuk menunggu Den Ayu sampai Den Ayu siuman. Seorang laki-laki berbaju hitam-hitam. Betul, Den Ayu. Tapi maaf Den Ayu, kami tidak tahu apa-apa Den Ayu. Saya malah berterima kasih sekali sama Bapak. Sunan Kalijaga. Bagaimana Kilurah kalau kita bikin adu tanding saja? Adu tanding? Ya iya, adu tanding untuk menentukan siapa yang paling jago, siapa yang paling hebat ilmu kanuragannya. Itu yang diangkat menjadi kepala keamanan di Kampung Tingkir ini. Sebaiknya tidak begitu, Dadung. Karena siapa tahu orang itu hebat ilmu kanuragannya, tetapi alatnya tidak baik. Lebih baik orang itu biasa saja, tetapi bisa memimpin. Saya setuju. Kalau begitu sekarang kita tinggal memilih beberapa orang. Setelah itu, kita ambil suara terbanyak. Setuju? Oh, setuju, tapi dengan syarat Kilurah. Jangan pakai KKN. Ada acara sogok menyogok, ya? Harus nyogok pakai apa, Dadung? Sedangkan kita tidak punya banyak duit. Dadung, Ya. Maaf, saya sudah banyak merepotkan Kanjeng. Dan saya minta maaf. Mustika itu lepas dari tangan saya, Kanjeng. Tidak apa, Nyai Dewi. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tapi ada satu yang harus kau lakukan. Ini juga agar kau bisa mengambil kembali mustika raja itu. Semua perintah Sunan akan saya laksanakan. Pergilah ke desa Tingkir. Temuilah seorang pemuda yang bernama Jaka Tingkir. Mintalah bantuannya agar Nyai bisa merebut kembali mustika raja itu. Jaka Tingkir. Siapa dia, Sunan? Nanti Dewi akan tahu sendiri. Aku pastikan dia bisa membantu Dewi daripada Dewi harus mengorbankan Senopati Demak. Baik, Sunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. selamat malam Raden Purbaya. Somat, aku sudah lama menunggumu. Terima kasih, kau telah membantuku. Saya siap mengawal Raden kapan saja. Somat, kau lihat ini. Inilah mustika Raja Hayam Wuruk. Beruntung sekali Raden memilikinya. Tapi maaf Raden, di luar ada orang suruhan Adipati Sayakti dari Kediri. Adipati Sayekti? Iya, saya sudah meminta surat yang dibawanya. Ini Raden. Somat, kau tahu Adipati Sayekti menulis apa? Dia menginginkan mustika raja itu. Dan dia akan memberi imbalan. Seluruh daerah selatan menjadi bagian dari kekuasaanku. Tapi itu tawaran menarik Raden. Maksud saya,
Kalau Adipati tidak bohong, Raden akan memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas sekali. Dan itu bisa Raden pakai untuk menyerang Demak. Benarkah begitu? Cukup. Raden Purbaya telah membalas surat Gusti. Ini suratnya, Gusti. Dari awal ku sudah tahu kalau si Purbaya itu gila kekuasaan. Benu, kita akan segera mendapatkan mustika raja itu. Gusti Adipati pasti akan menjadi raja yang besar. Pasti itu Bendung, pasti. Sampurasun. Selamat datang, Nyai. Mau ketemu Nyai Gede ya? Saya Kawuk, pembantu. Tidak. Saya cuma mau bertanya, apa benar ini rumahnya Jaka Tingkir? Jaka Tingkir. Yang saya tahu, di sini rumah Nyai Gede. Tapi punya putra namanya Raden Karebet. Ada sih yang namanya Jaka Pingit alias Dadung Awuk yang kiuk-kiuk. Nah, itu Jaka Pingit. Dan Mas, sini. Den Mas Pingit, kepalamu tak totok. Nyai Dewi ini mau ketemu yang namanya Jaka Tingkir. Memang ada, Den Mas. Sebentar ya. Aduh, Kawuk. Sebaiknya wajahmu itu enyah dari hadapan mukaku sebelum matamu tak culak tak telan bulat-bulat. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Karena kamu itu telat mikir. Tahu? Den Mas Karebet itu dipanggilnya Jaka Tingkir. Aku Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Kikuk, kikuk. Jadi sebelum marahku tambah lagi, sebaiknya kamu ke sana. Sana pergi. Sana. Mau ketemu Jaka Tingkir ya? Iya. Apa saya bisa bertemu dengannya? Kalau mau ketemu Jaka Tingkir, mesti menghadap dulu dengan ajudan pribadinya. Iya, Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Kikuk, kikuk. Tidak. Saya cuma mau bertemu dengan Jaka Tingkir. Apa dia ada? Iya, tapi kamu harus kikuk-kikuk dulu dengan saya. Tapi bisa bertemu dengannya. Bisa? Ada di mana dia? Monggo. Orang yang kuat bukanlah orang yang jago bertarung. Tapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan hawa nafsunya sendiri. Saya sendiri masih sering bertarung, tapi bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menolong sesama dan membela diri. Jadi kewajiban kalian di sini adalah menjaga desa ini dari gangguan yang datang dari luar. Kalian sanggup? Sanggup. Wah, bagus. Iya, hebat. Bet, sebentar, Bet. Ini mau perkenalkan tamu, namanya Dewi Murni. Cantik kan? Tunggu dulu, Dadung. Aku belum selesai dengan mereka. Iya. Jadi sekali lagi, apa saja yang sudah kalian dapatkan,
jangan pernah digunakan untuk suatu kesombongan. Bagaimana mungkin? Orang sombong menasihati orang lain agar tidak sombong. Apa itu tidak bermuka dua namanya? Nanti dikasih waktu ya. Sabar. Aku datang dari jauh, hanya untuk bertemu dengan kau, Jaka Tingkir. Dan kau malah menyepelekan aku. Kau pikir kau ini siapa? Raja di sini. Sebentar ya. Kok jadi begini, Bet? Waduh. Tunggu dulu, Nona. Tadi kan sudah saya bilang, saya belum selesai dengan mereka. Sekarang sudah selesai. Kini giliran aku untuk melihat seberapa hebat kemampuanmu. Tunggu dulu. Aku tahu keris itu. Ini makanan orang desa, lain dengan di Demak. Sama saja, Nyai. Malah saya yang merepotkan. Walah, merepotkan apa? Hidup ini memang harus saling merepotkan. Bukan begitu, Bet? Iya kali. Yalah, Bet. Kamu itu sok jaim. Kalau depan maknya. Begitu toh? Dewi Murni sudah punya pacar. Aduh, gimana ya? Belum. Alhamdulillah. Kamu juga alhamdulillah kan, Bet ya? Belum punya pacar. Diam, Dadung. Ya. Walah, aku juga tahu. Kalau kamu ikut juga diam-diam menaruh kikuk sama Dewi Murni. Siapa kalian? Serahkan mustika rajanya, lalu kami akan pergi.
Apa kalian suruhan Adipati Sayekti? Itu bukan urusanmu. Serang! Siapa kira-kira mereka? Bisa anak buah Adipati Sayekti, bisa juga orang Suruhan Demak. Tapi mungkin sekarang Dewi Murni sudah mati. Dia terluka kena racun. Lebih baik kita dibantingkan dulu, Raden. Menunggu keadaan aman. Tapi aku tidak mau di penginapan. Saya akan suruh Telik Sandi kita menyiapkan tempat untuk Raden. Iya. Apa tadi? Mustika Hayam Wuruk? Seperti apa bentuknya dan apa kegunaannya? Bentuknya sangat indah sekali, Dadung. Konon katanya mustika itu kepunyaan Prabu Hayam Wuruk. Dan barang siapa memiliki mustika itu, kalau dia seorang raja, maka kekuasaannya sangat bagus sekali. Kalau ternyata mustika itu jatuh ke tangan Dadung Awok, bagaimana? Lagi pula kau ini tidak cocok membawa mustika, Dadung. Yalah, jangan menghina, Bet. Siapa tahu mustika itu jatuh ke tangan Dadung Awok. Dadung Awok jadi ganteng, berubah. Kok tapi pakai konon ya? Jangan-jangan itu cuman cerita begitu saja, isapan jempol, Bet. Aku hanya mendengar dari penasihat kerajaan Demak. Bagaimana kata guruku? Beliau tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan. Beliau malah mendukung. Yalah, artinya bener, Bet. Bukan cerita isapan jempol belaka, Bet. Belum tentu. Loh, kok belum tentu? Kamu meragukan keterangan guru kamu sendiri? Walah, Bet. Kau tidak akan pernah tahu tentang Kanjeng Guru, Dadung. Sudahlah. Sekarang yang penting, kemana kita harus mencari Raden Purbaya? Kita ke pertemuan Telik Sandi itu. Di mana itu? Di sebuah warung. Apa? Di warung? Walah, alhamdulillah. Kebetulan perut Dadung lagi lapar. Kiku. Waduh, mangan lagi. Ampun Gusti, kami gagal. Tapi kami tahu di mana Raden Purbaya. Kalian memang orang-orang tidak berguna. Mereka hendak kemantingan, Gusti. Baiklah, terimalah ini sebagai tanda terima kasih dariku. Aku benci dengan orang-orang yang tidak berguna. Kau harus mencari orang yang lebih tangguh untuk melakukan hal itu. Kau sanggup? Sanggup, Gusti. Saya sanggup sekali. Dan saya akan membawakan mustika itu ke Gusti Adipati. Bagus, Genruwo, bagus. Walah, enak ini. Silakan. Belum pesan belum apa, Sor, manganan datang. Silakan, Nyai. Di sini banyak Telik Sandi. Iya. Aku tahu. Itu artinya sangat beresiko bila Telik Sandimu menemuimu di sini. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nyai, ada surat. Terima kasih. Iya. Surat dari siapa, Dewi? Telik Sandiku bilang, Raden Purbaya sekarang ada di Mantingan. Aku tahu kalian mengikuti aku terus. Siapa yang membayarmu? Hah? Ada apa denganmu Kisanak? Kami tidak pernah mengikutimu atau siapapun. Kami cuma pedagang keliling.
Omong kosong. Kalian pasti orang suruhan Purbaya. Hei, jaga mulutmu. Jangan menyebut nama orang terhormat dengan bangsat. Mari kita buktikan siapa yang mati. Iya. Bet. Itu mereka pada berantem, Bet. Apakah mereka itu para telik sandi? Makan saja. Itu urusan mereka. Aduh. Walah, enak tenan. Wis makan nonton orang tarung. Walah. Kenapa kita tidak naik kuda saja? Tidak biasa jalan kaki. Walah, Bet. Kasihan Dewi Murni, Bet. Dia kan wanita, Bet. Bukan karena aku wanita. Aku hanya mengingatkan soal waktu saja. Dewi, aku kasih tahu ya, selama aku jalan sama dia, nggak pernah naik kuda. Sekali naik kuda, aduh. Dulu apa saja yang kau dapat dari telik sandimu? Adipati Sayakti banyak menyewa pendekar untuk bisa mendapatkan mustika raja itu. Siapa itu Adipati Sayakti? Adipati Kediri yang bermimpi menjadi raja seperti Prabu Hayamuruk. Yalah, ternyata banyak orang yang bermimpi jadi raja ya, Bet ya. Untung Dadung nggak ya. Kodok. Bet, ada perampok, Bet. Perampok. Kalau bukan suruhan Raden Purbaya, pasti Adipati Sayakti. Adipati Sayakti? Ada apa Kisana? Kami disuruh. Berapa kalian dibayar oleh Adipati Sayakti? Bunuh mereka. Hah? Mau kemana kamu mata-mata, ha? Kikuk. Aduh. Hah? Walah, kok roboh?
ora ono napase. Pingsan apa mati ki? Kikuk, kikuk. Dari mana kau tahu? Kalau mereka semua suruhan Adipati Sayekti. Tadi kau bilang sendiri bahwa Adipati Sayekti banyak menyewa pendekar. Adipati Sayekti punya banyak pendekar untuk memburu kita, Raden. Aku juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan, Raden. Kita coba beri Adipati Sayekti tawaran pertama. Maksudmu? Dia mau menukar mustika itu dengan daerah kekuasaan di selatan. Itu lebih baik menurut saya, Raden. Aku tidak mau. Pertama, aku tidak percaya dengan Adipati Sayekti. Dan kedua, mustika itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Itu adalah milik sah pewaris Prabu Hayam Wuruk. Dan sekarang, akulah pewarisnya. Berarti kita harus siap untuk tidak tidur nyenyak, Raden. Itu tugasmu, Somat. Sewa beberapa pendekar. Atau panggil beberapa prajurit khususku untuk membantu tugas kita. Yalah bet. Ini toh yang disebut kademangan mantingan. Yalah bet. Ternyata lebih asik dibandingkan dengan kampung tikir ya bet ya. Tapi Dadung lihat wanita-wanitanya kok nggak ada ya. Nggak ada bareng satu. Wah gimana nih bet? Aduh. Kita tidak mungkin mendatangi rumah penduduk satu persatu. Hanya untuk mencari Raden Purbaya. Kita cari saja di setiap penginapan. Aku yakin dia tidak berada di penginapan. Karena dia tahu dia sedang diburu banyak orang. Seharusnya Telik Sandi itu sudah ada di sini. Nah, bagaimana kalau kita ke warung makan saja? Siapa tahu Telik Sandinya ada di sana. Kikuk. Welah, bet. Waduh, ini dia salah satu pimpinan yang tidak menerima masukan arus bawah. Bet, arus bawah itu penting, bet. Bet. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.